البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ingat ma wal hukmu. Al-qada. ثم ماذا؟ ما هو الحكم اصطلاحا؟ سن مكلفين ثم من ماذا؟ Tambahnya cuma 30%. Umar istilahan makalau tabusyari. Kita busyari. Enggak ada tambang enggak kurang. Enggak ada orang ngambil enggak? Antar. Ibrahim antar. Yang keras Ibrahim antar, enggak ada semut yang enggak tinggal antar. Mukallifin, nakot tak mukallifin. طيب أنا من الحمد لله نعم الحمد لله ما هو الواجب لغة واصطلاحا لغة الواجب لغة اصطلاحا ما أمر به شارع على وجه ما هو مستحب أنت ما هو مستحب ما أمر الشارع لا على وجه الإنسان ما هو المحرم اسمعني ما هو المحرم نعم ثم ماذا استراحة نعم ما هو المكروه ما هو المكروه يا زيد طيب ما هو المباح راسه ما هو المباح نعم ثم صحيح وإذا كان المباح يتعلق بأمر أو نهي فما حكمه؟ إذا كان المباح يتعلق بأمر أو نهي فما حكمه؟ على وسيلة يكون ماذا؟ وسيلة يكون وسيلة وإن كان لأمر يكون واجبا أو يكون مندوبا مندوبا مستحب إذا كان بأمر يكون واجبا أو مندوبا ليس مندوبا مندوب قد يكون واجبا مندوبا أو مستحبا مندوبا سوا أو مسنونا سوا
Kata misal syai'an mubah yakun wasilatan lil wajib. Nah, boleh. Safar al-hajj bukan untuk haji sana. Safar al-hajj. Safar al-hajj. Nah. Baik. Asyai yakun mustahabban dalam dunia. Nah, misalnya syai' mubah yakun wasilah lil istihbab. Nah, huwa Safar atau ini? Baik. Bagus. Kalau nggak wudu untuk sholat sunnah? Hah? Nggak wudu untuk sholat sunnah? Wudu atau sunnah wudu wajib. Wajib. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Itu syarat. La tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin. Ini kan itu syarat wajib. Baik. Illa idza kana anta ala wudu. Baik. Anta ala wudu. Turid as-salat wa tawadda'a marratan ukhra. Al-wudu thani mustahab. Al-wudu idza kana ila hadath yakun wajiban sawa kana as-salat al-fardhu aw salat al-nawafil. La tasir as-salat illa bi tuhur. Al-wudu laysa huwa fi hukmi mubah. Wudu itu bukan hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Wajib. Hukumnya wajib pada zatnya, pada zat wudu itu wajib. Syarat lah. Dikatakan syarat. Syarat di sholat. Jika orang wudu bukan wasilah, bukan wudu wasilah untuk sholat, bukan. Wudu syarat di sholat. Paham? Kalau rahimahullah ta'ala. Hukum yang keluar dari hukum taklifiyah disebut apa itu? Al-hukm la yata'allaq bi at-taklifiyah. Ma huwa? Anta Ibrahim tanya. Akan berarti. Al-qawl ma wada'ahu syar'u min amaratin. Amarat di mana alamat, ya. Amarat di mana alamat. Disubutin, subut nuzul berjawab. Disebut dengan alamat.
bisa berlangsungnya sesuatu karena terpenuhi syarat. Ilhaq tidak bisa dilaksanakan sesuatu ilhaq karena tidak terpenuhi syarat. Mawa tahu syai'un min amarat, sesuatu yang dijadikan oleh syarat berupa tanda. Bukasan baca Quran, kamu duduk sana. Kerja. Ya bos, betul. Bisa. Mawa tahu syai'un min amarat, sesuatu yang dijadikan oleh syarat itu berupa amarat, itu alamat disebut untuk tetapnya sesuatu. Seperti nisab di zakat. Nisab disebutnya mana? Artinya barang siapa yang punya harta sampai nisab wa halalil haul, ya, dan sampai setahun, maka wajib baginya zakat. Disebut wajib baginya zakat. Yang siapa yang punya harta wa halalil haul sampai setahun, maka wajib baginya zakat. Itu orang ini tidak, orang yang punya harta itu tidak sampai nisab, tidak sampai nisab, maka tidak ada kewajiban baginya zakat. Nufud terlaksananya itu muamalah atau akad, seperti terpenuhinya persyaratan jual beli. Apa syarat jual beli? Halal? Halal yang dijual, barang yang dijual halal. Baik, misalnya syaratnya adalah halal, akan tapi diringkas dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa takuna tijaratan an taradin minkum. Sehingga syaratnya halal dan juga taradin, artinya terjadi ridho di antara dua belah pihak. Ketika terpenuhi persyaratan ini, maka jual belinya sah, ya. Terlaksana jual beli, nufud telah terjadi, yaitu berlangsungnya proses jual beli dan pelaksanaan setelahnya. Yang menjual yang dapat uang, yang dapat barang. Ini jika terpenuhi syarat. Demikian juga dalam nikah syaratnya adalah wali. Orang mau nikah, walinya ada, perempuannya sudah, maharnya ada, terjadi nikah, walaupun tidak terpenuhi secara hukum. Cuma kalau nggak ada aturan, ya orang bisa kacau. Jadi di zaman dulu, zaman orang juga, misalkan ada orang mengatakan kepada kamu, saya nikahkan anak saya dengan kamu, saya terima nikahnya, sah. Ini nggak boleh main-main, mas. Sah. Terus syarat sehingga terjadi nufud, proses berlangsung pelaksanaan. Kalau ilhaq, sesuatu yang mulhaq diabaikan, tidak bisa terlaksana setelahnya. Karena apa? Tidak terpenuhi syarat. Baik, tidak terpenuhi persyaratan. Orang jual barang, tapi barang milik orang. Kamu beli tuh kambing di kandang, kambing orang kamu jual, gimana? Sah? Tidak sah. Nggak boleh. Walaupun dia sudah bayar uang, mau kembalikan, bukan kambing dia. Karena dia
menjual barang bukan miliknya dan bukan dia selaku wakil. Kalau wakil boleh, kalau wakil bukan barangnya tapi ia dapat mandat wakil seolah pemilik. Ini mulho, jual belinya mulho, tidak sah, tidak benar, tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa berlangsung. Barangnya dikembalikan, yang uang yang baru kembali, tidak ada. Baiklah. Wa minha as-sihhatu wal fasad. Wa minha hak domir hak kembali ke mana ke? Al-ahkamul wadiyah. Ahkamul wadiyah diantaranya adalah as-sihhah. Artinya tidak tawafur bisyurut. Jika sesuatu tersebut terpenuhi syaratnya, maka dikatakan hukumnya sahih, ya. Bukan dikatakan hukumnya wajib, bukan. Tapi dikatakan hukumnya apa? Sahih. Al-bai' sahih, wal bai' fasid, begitu. Sihhah wal fasad. Maka hukumnya dikatakan sihhah, sahih, jika sahih, fasad. Hukumnya dua, sihhah dan fasad. Fasahih lughatan as-salim minal marad. Sahih, maka sahih dikatakan sahih. Bahasa kita apa sahih? Sehat, benar. Benar. Sahih secara bahasa adalah as-salim minal marad, yang selamat dari penyakit. Itu gimana orang sehat, maknanya apa? Tidak terkena penyakit. Makanya dikatakan sahih. Sampai pun hadis dikatakan sahih. Hadis ini sahih kenapa? As-salim dari minal ilah, karena bebas dari penyakit, selamat dari penyakit. Gimana hukum ibadah ini? Sahih. Kenapa? Karena dia di dalam melaksanakan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sahih lughatan as-salim minal marad, selamat dari penyakit. Wasilahan ma tatarattabu atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana amaktan. Ma tatarattabu atharu fi'lihi alaihi. Secara istilah adalah sesuatu yang perbuatannya akan menimbulkan akar, menimbulkan pengaruh. Sesuatu yang perbuatannya menimbulkan akar setelah perbuatannya ada. Baik itu adalah ibadah atau akad hukum. Baik itu adalah ibadah karena akdan. Akdan itu akad, bahasa kita akad nikah, akad jual beli, namanya apa? Akad. Ya. Orang bilang di sini sudah mulai akad, kapan akad? Itu mesti jadi akad. Ada yang bilang akad jual beli, ya, kan gitu punya. Ini surat perjanjian akad jual beli tanah. Jadi akad jual beli tanah. Akad nikah sudah menjadi bahasa kita. Akad jadinya apa? Yaitu perjanjian dalam suatu baik, itu nikah, perjanjian, namanya akad. Baik. Dikatakan sahih karena orang yang berbuat itu kemudian ada akar setelahnya. Ada akar yang terjadi karena perbuatan tersebut. Baiklah. Contohnya, fasahihnya ibadat. Sesuatu dikatakan sahih dari suatu ibadah. Ibadah itu dikatakan sahih. Kamu sholat, jadi dikatakan sholatnya sahih. Jika bagaimana? Ma bari'at min bihi dhimmatu wa saqata bihi talab. Jika beban kamu sudah terbebas, jika beban tugas darinya telah bebas, ya, ini dikatakan sahih
Wasaqata min talab, dan tidak lagi ada tuntutan. Jika bebannya telah terbebas dan gugur darinya dengannya tuntutan. Dengan perbuatan tersebut, amalan tersebut, kamu sudah tidak dapat tugas lagi. Maksudnya sudah terbebas dari zimmah, tanggung jawab. Yaitu sesuatu yang dengannya terbebas darinya tanggung jawab dan terbebas darinya tuntutan. Contoh ini perhatikan, yang penting. Orang sholat zuhur, atau asar, dia tidak wudu. Apa hukum sholatnya? Teman-teman? Ya betul, tidak sah. Orang itu masih tanggung jawabnya belum bebas dari tanggung jawab, belum terbebas dari zimmah, dari tanggung jawabnya belum. Kemudian karena dia sholat tanpa wudu, maka masih dituntut untuk apa? Sholat belum gugur. Kamu sholat? Enggak, saya tadi sudah sholat kok. Kamu wudu apa enggak? Enggak wudu. Ayo sholat. Lalu dituntut. Tapi kalau orang sholat, ya, sholat dengan wudu, dia berwudu karena hadas, kemudian dia sholat. Baik, terpenuhi syarat, rukunnya, apa dan sebagainya, wajibatnya, maka dia bariat min dzimah. Dengan perbuatan tersebut yang dilakukan, dia sudah keluar dari tanggung jawab. Artinya tidak ada lagi tanggung jawab yang dia beban. Telah terbebas beban dengannya. Kemudian juga tidak lagi dituntut untuk apa? Sholat gugur. Oleh karena itu sholat wajib, sholat gugur ya 10 kali kok. Langsung hari. Apa ada yang 2 ya? Oke. Hah? Lagi semangat? Satu aja kan? Satu saja. Bahkan kalau sudah sholat dulu, sholat lagi nggak betul. Kecuali kalau dia mengimami suatu kaum atau dia menemani orang sholat. Tapi kalau dia sudah sholat dulu, ya sudah. Walaupun lagi semangat saat itu nggak bilang sanggup sholat lagi. Nggak. Ini sudah bariat bi dhimmah wastaqallu min bi sholat. Dhimmah, tanggung jawab dia sudah bariat, terlepas, tidak berlepas dari tanggung jawab. Kemudian juga tuntutannya sudah gugur. Itu kalau ibadah dikatakan apa? Sahih. Ibadah dikatakan sahih kalau demikian. Baik. Oleh karena itu hadis seperti la yaqbalu man syariba al-khamr la tuqbalu lahu salatun 40 yawman. Barang siapa yang minum khamr, tidak diterima sholatnya 40 hari. Minum apa adalah? Khamr siapa? Hah? Minuman yang buat orang mabok. Orang yang minum khamr tidak akan terima sholatnya 40 hari. Dia sholat dengan wudu, dengan satrul aurat, memenuhi syarat dan rukunnya. Gimana caranya? Tidak diterima berarti tidak apa? Tidak sah. Hah? Sholatnya sah. Terus sampai tidak diterima gimana? Tidak diterima. Nah di sini untuk makanya harus dipahami. Maknanya berarti kalau dia walaupun dia minum khamr tidak diterima, maknanya bukan berarti sholatnya tidak sah. Kalau dia terpenuhi syarat dan rukunnya dan wajibatnya sah, berarti kewajiban dia sholat sudah gugur sebenarnya. Artinya walaupun tidak diberi pahala, tapi kewajiban dia telah gugur dan tidak dituntut lagi. Begitu, baik. Karena sholatnya secara hukum sholatnya sah. Cuma dia sebagai hukuman karena minum khamr tidak diterima sholatnya. Tidak diberi najat. Seperti budak yang lari dari tuannya.
Idza abaqal abdu la tuqbal salatun hatta yarji'. Idza abaqal abdu. Apa artinya sebenarnya? Nah, jika seorang budak lari dari tuannya, maka sholatnya tidak diterima sampai dia kembali. Nah, budak ini walaupun dalam keadaan dia lari dari itu tetap sholat. Sholatnya dengan wudhu, dengan apa sebenarnya, dengan syaratnya, dengan rukunnya, dengan wajibatnya. Sholatnya sama sah. Sah. Sholatnya baik bainahu wa bainahu sah. Artinya dia tidak dituntut lagi, sudah gugur tuntutannya dan dia tanggung jawabnya sudah selesai. Baik, cuma urusannya ini karena dia lari dari tuannya, sholatnya dia tidak diberi apa? Adapun sahih. Baik, itu maksudnya. Wasahih min al-uqud. Wasahih min al-uqud. Tadi perbuatan sahih dari suatu ibadat, ya. Maka kalau berbuat lebih alaihi. Jika dalam karena dan fasilnya ibadat, maka beriat di madu basata lebih toat. Wasahih min al-uqud. Akad dikatakan sahih, di mana maka rabat atharuhu ala wujudihi. Maka rabat atharuhu ala wujudihi. Akad dikatakan sahih, akad dikatakan benar. Itu sesuatu yang asar, ya, asar pengaruh dari perbuatannya menunjukkan ada keberadaannya. Asar pengaruh bekas dari perbuatan itu menunjukkan adanya akad tersebut, Kata Rasul Mirki ala akhir baik, masalah seperti itu terjadinya kepemilikan karena telah terjadi akad baik, akad jual beli. Kamu saat bawa uang, Abdurrahman punya kambing, ya? Betul-betul kambingnya Abdurrahman, bukan kambing orang. Baik, nah, beli. Nah, ridho. Ini sendiri tertulis kesalahan, al-muhim tertulis syarat. Baik, maka jual belinya sah. Ketika jual beli dikatakan sah, akan terjadi asar bekas setelah terjadi jual beli. Apa? Nah, terjadinya kepemilikan yang dia ingin beli kambing dapat kambing. Yang dia menyerahkan uang dapat uang. Walaupun jual beli tidak harus tukar uang dengan kambing, ayam dengan kambing pun itu juga dikatakan jual beli. Saat bawa ayam, Abdurrahman bawa kambing, tukar. Nah itu namanya jual beli juga, dikira. Namanya barter, jual beli dalam dulu. Kamu punya tomat 1 keranjang, dia punya jagung 2 keranjang putar. Jual beli namanya. Baik, nah. Itu juga disebut jual beli. Jika jual beli bukan harus dengan uang, jadi jual beli. Baik. Kalau jual beli alat baik, sehingga terjadinya kepemilikan atas jual beli yang sah. Ada seorang perempuan di perantauan. Dia perempuan sudah balik, dia sudah pintar, sudah apa dan sebagainya. Kemudian dia menikahkan dirinya dengan laki-laki. Repot-repot amat panggil orang tua. Dia nikahkan diri dengan laki-laki. Saya nikahkan diri saya dengan kamu. Laki-laki mengatakan saya terima nikah kamu dengan saya. Gimana tuh ini? Jangan tuh. Gimana?
Hah? Nggak sah. Nggak sahih? Gimana nggak sah itu? Sudah wali. Ini perempuan sudah dewasa, sudah pintar, sudah berakal, bukan majnun, bukan majnun. Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena nikah tanpa wali. Karena nikah tanpa wali, maka statusnya yang perempuan itu tidak jadi istri, yang suami tidak jadi suami. Nggak bisa terlaksana setelah itu. Pengaruh pengaruh nikahnya nggak bisa mewujudkan suatu kekeluargaan, nggak bisa. Lainnya. Tapi ada perempuan jauh di Jakarta, orang tua di rumah. Dia mengatakan apanya, papa, saya mau nikah. Dia dengan telepon. Dengan siapa? Dengan orang ini. Dengan telepon dia mengatakan, saya nikahkan kamu dengan anak saya Bulana binti Bulan. Di Jakarta nikah nggak ada walinya, cuma dengan telepon. Gimana, sah atau tidak itu? Baik. Kenapa sah? Apa syaratnya? Hah? Adanya wali yang nikahkan. Walaupun dengan telepon sah, karena wali ada. Baik. Nikah dengan walinya, menikahkan dengan HP, dengan telepon. Nah, terpenuhi syarat sehingga terjadinya kepemilikan atas jual beli, atas apa dan tiga tersebut. Itu yang dikatakan suatu perbuatan akad itu sahih kalau demikian. Wala yakunu syai'u sahihan illa bi tamami syurutihi. Baik, sesuatu tidak akan dikatakan benar kecuali dengan terpenuhi syaratnya. Sehingga sesuatu tidak akan dikatakan benar kecuali harus terpenuhi syarat. Kalau sampai tidak ada syaratnya tidak sah. Seperti apa nikah tanpa wali? Kalau wudu tanpa air, sah nggak itu? Wudu nggak pakai air, Umar, sah pakai apa? Saya mau. Ayo masuk. Gaya kurusia sahih tidak dikandung syuruti. Sesuatu tidak akan dikatakan sahih kecuali dengan sempurna syarat-syaratnya. Wantibai mawanihi, dan hilang pencegah-pencegahnya. Ya, hilang pencegah-pencegahnya. Ini saat bukan saat. Apa yang belum? Apa batin? Ada perempuan. Ya. Ada perempuan, dia mau nikah dengan laki-laki. Suaminya baru meninggal. Dalam keadaan dia tidak hamil. Meninggal baru 2 bulan. Sudah datang laki-laki melamarnya karena takut ambil orang lain. Cepat nikah, walinya ada, saksinya ada. Saksinya bukan 2, 10. Gimana? Kemudian dia nikah, sahih? Kenapa nggak sahih? Sekarang syaratnya, antum lihat syaratnya udah terpenuhi. Wanitanya ada, yang mau nikah juga ada, walinya juga ada, saksinya bukan 2, bahkan berapa? 10. Syaratnya udah terpenuhi. Kok nggak sah gimana? Katanya sesuatu dikatakan sah jika sempurna apa? Syaratnya. Anda bilang nggak sah, gimana? Satu RT setuju semua, tambah lagi tuh, jangan di penguat satu RT setuju semua, semuanya tanda tangan, setuju. Ibu cuti mawani. Apa mawaninya? Nggak ada yang ngalang-ngalangi di situ, preman semuanya setuju. Apa lagi? Siapa yang menghalangi? Nggak ada di situ. Nggak ada menghalanginya. Surat-surat terpenuhi semua, dari desa, dari kecamatan, dari kabupaten, dari mana. Udah. Gimana?
masa iddah. Karena ada mawani. Apa mawaninya? Dia masih di masa iddah. Masa iddahnya sih berapa tahun ini? 40 hari 10 hari? 4 bulan 10 hari. Sofi kan ada mani. Syaratnya betul. Perempuan ada, laki-lakinya ada, walinya ada, saksinya malah banyak, satu RT setuju semua. Tambah. Istilahnya udah syaratnya apa lagi? Maharnya emas 1/2 kilo. Cuma masih ada ternyata yang membuat tidak sah. Apa yang membuat apa? Ada mani, ada pencegahnya. Apa pencegahnya? Perempuan ini masih di masa iddah. Itu contoh, paham? Kalau berlangsung akad nikah itu dikatakan apa? Husain nikahnya sah. Kok nggak sah? Gimana walinya ada perempuannya semuanya? Ada wali. Maka nikahnya dikatakan fasid, ya? Nikahnya apa? Fasid. Contoh satu lagi biar paham. Ada perempuan lagi mau nikah, perempuan terus. Perempuan udah, laki-lakinya ada, walinya setuju, satu RT setuju, ya? Saksinya banyak. Tapi perempuan ini adalah statusnya masih istri orang. Tuh, betul. Terkadang ada begitu kan? Ada kan? Iya ada, ya kan? Terjadi banyak itu. Perempuan status masih apa? Istri orang, dari apa namanya, belum ada cerai, belum ada apa. Cuma karena dia hidup sendiri, suaminya lagi pergi, udah lama nggak pulang-pulang. Nggak tahu lah, suami saya udah lama nggak pulang-pulang, ya kan? Akhirnya dia nikah. Pastikan nongol. Sah nggak itu? Sah nggak pernikahannya? Sah apa nggak sekarang? Tetap tidak sah? Karena belum apa? Belum bisa. Udah bisa setahun, nggak pernah coba. Gimana ini? Belum dicerai, tunggu dicerai. Kenapa tidak sah? Karena dia masih milik apa? Milik orang. Masih istri orang, gimana nikahi? Baik, nah. Makanya hati-hati, ya. Kalau ada perempuan sendirian menawarkan diri, hati-hati. Jangan dia istri orang. Makanya sekarang kenapa harus ada surat dari pengadilan kalau orang mengaku janda? Kalau orang mengaku, kalau orang laki-laki mengaku duda sih nggak perlu surat itu. Karena para laki-laki pada dasarnya dia punya istri pun boleh nikah lagi. Itu. Tapi kalau perempuan, nah ini perempuan penting. Kalau dia mengaku nggak punya suami, nggak punya apa, dia janda sekali, harus ini penting. Isbat. Contoh itu tadi, ya. Walaupun syaratnya ada terpenuhi, tapi ada mani. Ada mani. Ada perempuan semangat, sholat, puasa, apa, masya Allah, semangat kan? Dicari tandingannya susah. Nah, walaupun dia lagi haid, saya tetap puasa. Saya kuat, nggak lemah, nggak apa. Niat di waktu malam, ya, bukan awet sama Hudin, bukan. Ya, gimana Umar? Sah? Kenapa nggak sah? Sudah mandi? Sudah mandi. Ya sebelum puasa mandi dulu, keramas apa? Karena dia masih dalam keadaan gimana? Ada mani. Ya. Walaupun syarat yang lain nggak gila, berakal, ya kan? Walaupun syarat yang lain akan tapi ada mani. Yo, antum lihat bedanya, ya kan? Ada anak kecil, tahu anak kecil? Contohnya siapa anak kecil? Ya banyak anak kecil, Ismail anak kecil. Emangnya besar? Sudah balik belum Ismail? Belum. Belum balik. Yang belum balik dikatakan shahir. Bisa tidak balik?
Kalau belum sahih kan. Ada anak belum balik, ya. Problem dulu, anak belum balik. Belum balik. Dia haji. Belum balik haji. Misalkan umur 9 tahun, 10 tahun haji. Baik. Apakah hajinya sah atau tidak? Hah? Sah. Kenapa sah? Untuk siapa? Kalau milik itu sah-sah kalau dia sudah benar sananya. Tapi apakah dia mencukupi hajatul Islam? Nah, jawab belum, karena dia melakukan di waktu belum. Ada mani, dia melakukan belum bulu, karena belum bulu itu belum mukallaf. Belum mukallaf. Baik, labas, tambah. Dari suara. Dia belajar terus, jangan cuma belajar, jangan pada dolanan.